Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain. Amin amin ya rabbal alamin. La tuhim nafsaka. La tuhim nafsaka. Judulnya ini keren ya. Ini aku bagus. Kalau di kitab Ghazali mungkin belum ada judulnya ya. Belum. Di sini sudah ada judulnya. Judulnya la tuhinu nafsaka. Jangan kau hinakan jiwamu, jangan kau rendahkan ya hati nurani. Jangan kau rendahkan, jangan kau kotori, jangan kau hinakan jiwamu. Ma ahrobaka minal hawani wa ma awqa'aka fihi tuhinu nafsaka wa tulqiha fi mawadinir roda. Ma ahrobaka, kalau ada ma ketemu wazan af'ala itu bermakna ta'ajub ya. Maknanya gumun. Ma ahrobaka ya. Buanter sekali, kencang sekali ya, lari menuju lari apa yang membuat kamu itu buanter sekali, kencang sekali menuju kehinaan. Wa ma awqa'aka fi, dan akhirnya kecemplung ke situ karena lari menuju kehinaan, lari menuju ke tempat-tempat yang hina. Saking kencangnya, saking kuatnya lari, saking cepatnya lari, akhirnya terjebur di situ, cemplung, terjebur. Nah, tuhinu nafsaka wa tulqiha fi mawadinir roda. Jadi akhirnya apa? Jiwamu itu akhirnya menjadi hina. Ya, kenapa? Karena tadi dicemplungkan, bahasa Jawa Indonesia, cemplungkan itu dijeburkan di tempat-tempat yang celaka, tempat-tempat yang hina, tempat-tempat yang rendah. Jadi wilayah bahasanya itu memang bahasanya bahasa penuh dengan halus tapi menohok kalau menurut saya ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri kalau hal-hal kemaksiatan kan rosok-rosok pengennya cepet-cepet ya. Ayo kita nonton ayo coba kita sampai akhirnya kita terjerumus di sana, kecemplung di lembah hitam lah kalau bahasa ya. Wah. Nah, dan akhirnya ya celaka kita. Karena kita terjerembab ya, terjeburkan di dalam kehinaan. Qala ba'dhum, ya, sebagian ulama sufi mengatakan kun ma'allahi katifli ma'a ummihi kullama dafa'adhu tarama 'alaiha la ya'rifu ghairuha. Sebagian ulama ya, ulama salaf atau ulama sufi, beliau mengatakan jadilah engkau seperti anak kecil ketika bersama ibumu. Jadilah kamu bersama Allah seperti anak kecil saat bersama ibumu. Nah, bayangkan kalau kita ini ya, kalau sama orang tua sama ibu biasanya apa? Memanggil nggak melepas, maunya lengket terus sama ibu. Bahkan tidak sedikit yang sering bercanda bareng, ngobrol bareng, disuruh udah pergi, tetap saja dia kumandel, tetap saja dia nggak mau pergi. Nah, kita seharusnya sama Allah itu begitu. Sama Allah itu harusnya kita itu dia kayak anak kecil sama ibunya. Tapi kadang kita malu jangan kalau malu bagus ya. Kadang ya kayak jauh ya, mau mendekat itu rasa-rasanya gimana ya, jadi
Ini pesan seorang ulama sufi, ulama ya, ahli ma'rifah. Dia mengatakan apa tadi? Kun ma'allahi katifli ma'ummihi. Bersama Allah itu harusnya kita itu seperti anak kecil sama ibunya. Kullama dafa'athu taroma 'alaiha la ya'rifu ghayraha. Ketika ibunya ini menolaknya, jangan pergi kamu, jangan sini. Ya, la ya'rifu ghayraha. Dan anak itu enggak tahu selain ibunya. Pokoknya ibu. Ya, pokoknya mati urip karo ibu. Jajan atau pokoknya sama ibu. Saya enggak mau terpisah sama ibu. Nah, harusnya kita sama Allah itu seperti itu gitu. Pernah nggak kira-kira kita sama Allah itu ya, mungkin sebelumnya itu kan dibahas ya sesekali lah kita itu menyendiri ya, putus handphonenya dimatikan, chatnya dimatikan, udah berdua-duaan deh sama Allah. Nah saat berdua-duaan sama Allah itulah kita harusnya seperti anak dengan ibu. Wah, perasaannya betapa luar biasa, betapa asiknya kita kalau begitu ya, bisa merasakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan ya, para hadirin, para santri live, ketika kita bersama Allah, bayangkan saja kalau kita pada kecil bergelantung, ya bergelanyut, tidak mau lepas dari ibu. Maka jadi katakan dafa'atha, ditolak, susah begitu, tetap saja. Seorang anak tidak tahu selain ibunya. Maka harusnya kita juga tidak mengenal siapapun ya, selain harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan batin. Karena hati itu setiap hembusan nafas itu sudah berubah. Mungkin saat ini kita tarik nafas, Allah, mungkin ingat, tapi narik lagi, entah mana-mana. Maka kita harus selalu berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi fi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, dalam taat kepadamu. Ya Allah, karena memang hati kita tuh begitu. Dia setiap narik nafas sudah mana-mana. Bagi sholat, Allahu Akbar. Wes ingat Allah Maha udah tak mana-mana. Ingat si fulan, ingat kerjaan belum selesai ya Pak ya. Ya Allah, betapa itulah hati. Maka kita selalu minta kepada Allah ya agar hatinya selalu ditetapkan dalam iman, Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kun ma'allahi katifli ma'ummi. Maka ketika kita bersama Allah, jadilah kita selayaknya seperti anak dengan ibunya. Kemana-mana mau ngikut ya. Siapa yang dulu waktu kecil kintilan, kalau bahasa Indonesia kintilan, bapaknya kemana ikut, WC ikut. Nah, kita harusnya begitu sama Allah. Harusnya kita begitu sama Allah. Ya Abdullah, tantahibu li nafsika thayyibat. Wahai hamba Allah, tantahibu milih sapa sira li nafsika kanggo nafsu sira at-thayyibati ing pira-pira makanan yang baik atau makanan yang baik. Ya, pilihlah ya, untuk jiwamu makanan-makanan yang baik. Ya hamba Allah, wahai hamba Allah, ya kita semua pilihlah kamu untuk jiwamu itu makanan-makanan yang baik. Bal tantahibu lidabbatika al-alafa wa tu'amilullaha bil mujazafati. Tapi kamu memilih untuk kendaraanmu, dabbah itu dulu, zaman dulu itu sebelum ada motor, sebelum ada apa namanya, Pajero,
Honda, CR-V macam-macam itu kan, itu kendaraan namanya dabah. Dabah itu alat kendaraan yang kaki 4. Ya, biwol, ada unta, ada kuda, ada apa lagi? Keledai, ya, itu namanya dabah. Nah, kamu memilih untuk tungganganmu, untuk kendaraanmu itu pasti memilih kendaraan yang istimewa, betul-betul. Nah, Ustaz, Rusdi ketika mau beli motor pasti milihnya tuh banyak pilihan, akhirnya milih, ya kan? Nah, ya kan? Nah, tapi giliran memilih untuk nafsu, untuk jiwa kita, masya Allah, ya, jauh dari memilih seperti layaknya kita memilih kendaraan. Ya Allah. Waktu amilullah bil mujazafati. Ya. Tetapi ketika bermuamalah kepada Allah, bersama Allah, ya, kita ngawur, ya. Ngawur itu apa ya? Ya ngawur. Pas mau milih kendaraan, mau beli mobil, mau beli motor, luar biasa memilih. Tidak ngawur ya, tidak asal pilih. Bahkan mungkin cari referensi. Mas Jun, sing apik motor ini apa yo? Mobil sing apik mobil apa yo? Ya. Oh enggak enak yang ini. Tetapi giliran kita mau bermuamalah dengan Allah, mau berhadapan dengan Allah, kita saja ngawur. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Memang ini ngaji begini, jika ada rem, ada yang ngaji itu akhirnya ada hal-hal yang bisa menampar kita, menampar jiwa kita, membalikan kita. Ingat sebelumnya ada pelajaran, ada materi. Onta kalau tidak cancang, kalau tidak ditarik, ya dia kemana-mana. Ya, maka biar sesuai dengan jalannya, aku ya, dipecut, pukul, fadrib, sehingga nanti onta itu kembali kepada jalan. Nah, masya Allah, ngaji ini termasuk itu. Saya sendiri bareng-bareng selalu ada Ustaz Anda senang sekali. Mutola abad ngaji bareng. Ya, ngaji bareng mutola abad. Jika koyo-koyo digebuk, waduh iya ngaji, sembahyang, sholat itu sudah orang kemana-mana. Jangan kan sholat ya, subuh pikirannya kemana-mana. Tapi dengan ngaji seperti ini, alhamdulillah kita akhirnya koyo-koyo kendaraan atau onta tadi yang lagi sesat jalan atau keluar dari rel, tak bawa dia, balik lagi. Ayo balik lagi ngaji. Nah, masya Allah ya. Wa rubbama qallabta 'ashrina biddikhatan hatta tasluha laka wahidatan bidahlizi bil hadika. Wa rubbama qallabta, terkadang bolak-balik. Isrina 20 kali, bolak-balik sampai berapa? 20 kali. Apa? Biti khotan, milih semangka. Jawa yang mana milih semangka? Oh, manis kok. Orang balik lagi ya. Ini kurang pas. Ini tenang kok. Enak enggak? Tenang enggak ini? Ada yang jual. Ya aku juga enggak nanam. Kalau orang yang jual jujur, aku juga enggak nanam. Aku juga enggak lihat. Aku enggak tahu. Ya itu yang aku juga. Tapi kita tetap apa? Bolak-balik. Bolak-balik milih semangka. Sudah di tangan, ditaruh lagi ngambil ya, bolak-balik ya kan? Nah, ternyata warubbama qallabta 'ishrina biddikhatan hatta tasluhu laka wahidatan, sampai akhirnya kamu memilih satu semangka itu. Ya baik. Sampai akhirnya memilih satu semangka setelah semangkanya di bolak-balik. Padahal itu urusan apa Pak? Itu ternyata urusan apa? Bidahlizi bil hadika. Itu ternyata urusan WC. Bahasanya itu urusan WC, Pak. Iya apa enggak? Tapi kita memilihnya loh. Nggak dipilah-pilih, padahal itu urusan WC. Astagfirullahaladzim. Ya. Wataqudu indal akli ya murabbiyah. Bahkan duduk sambil makan ya lama-lama utawi dekem ya habis makan itu ya habis dapat semangat itu sampai lama menikmati
menikmati semangka itu sampai ya bahkan belum udah habis aja masih nongkrong gitu lama-lama gitu ya Pak ya. Masya Allah ya. Itu terkadang begitu bolak-balik hanya untuk mengurusi WC. Mana dong? Ngurusin WC. Oleh ibu-ibu dia pilih makanan semangka tak apa ya. Bolak-balik pilih nangka itu wah padahal itu urusan WC. Warubbama tuwalatil akli, bahkan terkadang juga dibuat lama sekali duduk di makanan di tempat makan itu lama-lama. Ya, wa idza jita ila salat, tetapi ketika datang mengerjakan sholat, naqarta, kenapa? Fa'il set. Qofnya. Titiknya kayak satu ya. Nakoro itu kayak manuk itu kok. Ambil. Ya lah. Apa jenisnya? Kita lempar jagung, burung dara kita kasih jagung. Matuk. Ya begitulah notol lah itu ya. Nakor daik. Nah ini kan ada itu jago. Seperti apa namanya? Jago, ayam jago itu ketika dikasih makan, nah, tadi kita milih semangka, masya Allah, lama ya luar biasa, bolak-balik sampai hanya dapat satu, hanya urusan WC. Tetapi ketika sholat, bis, salam klepan, masya Allah, ya Allah, lagi mau diompol lagi. Udah disinggung ya Allah. Itu saya itu ya Allah. Sholat pengen cepat-cepat selesai. Sholat pengen cepat-cepat bus ping pergi ya Allah. Iki padha karo burung mangan talu gitu ya Allah. Ya, wal wasawisu wal khawatiru ar-radi'atu ta'tika fi sholatika, dan bahkan bisikan-bisikan setan. Wal khawatir itu bisikan hati ya. Bisikan hati. Ar-radi'ah yang jelek-jelek itu ta'tika ila sholat, ta'tika fi sholat, hadir di dalam sholat kita ya. Pada sholat Allahu Akbar, pertama alhamdulillah ingat sholat ingat. Habis itu apa? Bisikan-bisikan yang hubungannya dengan syahwat setan macam-macam datang. Padahal tadi yo nggak enak Pak. Sebelum itu nggak ingat cipulan, nggak ingat mantan, nggak ingat pokoknya begitu sholat Allahu Akbar ingat. Maka dulu ada teman saya, punya teman di pondok itu ngaji itu, saya agak lupa namanya siapa, orang Kalimantan, anak Kalimantan. Ya, dia tidurnya tuh luar biasa. Kalau udah tidur, sholat 5 waktu itu bisa 8 sekali. Tidurnya itu suka di atap Pak. Jadi memang dia ngumpet. Kalau tidur tuh ngumpet. Karena kalau nggak ngumpet pasti ketahuan, saya suruh bangun sholat. Saya keamanan. Saya tugasnya nyari orang yang biar sholat. Ngumpet. Wah, kerja apa? Tadi ngomong apa? Jadi ingat ngumpetnya itu. Ngomong apa tadi? Nama ya. Terus saya bilang, dia kehilangan barang. Nah, dia kehilangan barang. Nah, terus kehilangan barang, sholat. Wes sholat ngopo? Barang hilang. Ketemu. Karena Pak lagi apa? Nyari barang susah. Enggak sholat itu susah. Saya enggak ketemu Pak sholat. Allah, oh iya barang itu. Ayo dulu teman saya. Ya mudah-mudahan panjang umur ya sehat. Ya Allah. Sering enggak gitu? Kan ya Pak, biasanya kita ngobrol biasa. Pas Allahu Akbar, ingat atas 10 tahun yang lalu. Kok bisa itu? Lah inilah namanya al-wasawisu. Apa? Al-wasawisu ya. Al-khawatir termasuk. Bisikan ya Allah. Maka lagi-lagi apa? Kita kadang di Rubat ini selalu ngajak sama anak-anak santri sebelum sholat, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Pak Suli kalaupun ngimami juga begitu Pak. Ikuti, jangan ini untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan batin.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Artinya ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wes jaluk itu, mohon itu sama Allah biar iman Islam ini tetapkan dalam hati. Karena tadi wah kita udah pas dipanggil Allah yang diingat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Orang kunci motor sini lama nanti. Ya Allah astagfirullahaladzim. Ya. Wa idza jita ila sholati naqartaha naqraddik. Ya. Ketika sholat datang, ya, kamu sholatnya kayak tultang bal wasawisu, ya, bisikan-bisikan setan, ya, bisikan-bisikan batin ya, yang jelek. Tak tiga sholat mendatangimu ketika dalam sholat. Masya Allah, ya, ya Allah. Mithalu man hadhihi halatu. Ada perumpamaan ya, orang-orang yang seperti itu. Kama nasuba nafsahu lil hadafi wa qa'ada. Ya, jadi kalau perumpamaan seperti itu adalah seperti orang yang berdiri, ya, mendirikan nafsunya, tapi sebagai sasaran tembak. Ya, jadi sasaran tembak. Nafsunya ditegakkan, tapi tujuannya sebagai apa? Sasaran tembak. Warlimah tombak. Jadi nafsu didirikan untuk sasaran tombak. Atau wasiham. Siham itu apa sih? Panah yang melengkung itu, bukan panah cepet kan? Kalau zaman saya kecil kan pakainya pendil, kayu ini jaga terus tarik pendil, terus ini itu apa kapel kan? Kalau masih uci. Kalau saya namanya panah ya, panah. Nah, ini siham ini panah yang jemparing, kayak pendekar Sinawan. Satu itu panah. Itu namanya siham. Nah, taksiduhu min kulli janib. Bayangkan, ya, nafsu kita dirikan, kita tegakkan itu, tapi kita siapkan sebagai sasaran untuk tembak. Nah, kira-kira nafsunya akan kalah atau menang? Kalah tembak itu. Kalau lagi berondong kayak rambut. Nah, harusnya begitu ya. Dari segala arah nafsu kita harus kita tembak, kita serang. Nah, kalau begitu, insya Allah kita selamat. Ya. Ini itu tadi ya, kalau baru narik nafas bus, lupa lagi bus, ya Allah. Untung ya ngapal Qurannya. Oh, jiwa ngapal baca Quran itu ya. Kalau saya baca di ngapal Quran Pak Sule. Oh, dia Pak Sule ngitung pop es. Pop esnya risol ya, keluar semua ya. Ya Allah. Ya Allah. Nah, kalau Ustaz Ruci, Ustaz Ahli itu hafal Quran Pak. Nah, saya hafal Quran dulu. Udah 10 saja ya. Jadi kalau mau tidur itu baca istighfar Pak. Mintakan ampun untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan seluruh umat manusia. Mintakan ampun. Habis itu baca sholawat. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terus baca baca surat Al-Ikhlas sampai mau tidur. Nah, sampai tertidur. Insya Allah selamat kita. Ya. Karena justru saya kalau mau tidur itu begitu. Banyak yang banyak. Pokoknya senjata dikeluarin semua. Ya. Jurus-jurus keluarin semua. Kenapa? Tidur itu mati, Pak. Ya, tidur itu mati. Dan kita siapa yang bisa jamin, Pak? Waris. Tidur terus sudah bangun menaik lopot itu kecuali gede. Makanya doa bangun tidur itu apa? Yang paling gampang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu amatan setelah mati bangkit. Kalau
di dalam kitab Bidayatul Hidayah Mbak Nawawi Al-Ba'dan itu di sana ada Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Wah, itu doa bangun tidur. Doa bangun tidurnya sambil lebat lahir apa doanya? Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Oh, tambahan. Jadi kita tidak cari kan, bukan. Atau di wirid rubat itu yang di buku itu aurat itu ada, ya itu ada. Ya. Karena memang tidur itu begitu. Jadi kalau mau tidur ya urus punya ya jurusnya ya Paganusa ada berapa? Dan begitu urus keluarga semua. Ya. Keluarkan semua mau di begitu ya Allah. Ya Allah. Nah, afama hadza ahmaq? Ya. Afama hadza ahmaq? Apakah dia orang yang seperti itu adalah orang yang amat sangat apa? Ahmaq itu kalau jahil atau jahlun itu bodoh. Nah, ahmaq ini di atasnya bodoh. Atau kalau di kamus apa? Terus ahmaq itu kalau kiai saya, guru saya itu maknanya kumprung. Sapi. Hah? Kumprung. Apa? Kalau kita cari di kamus. Kalau di kamus apa? Kalau ahmaq itu jahlun itu bodoh, di atas bodoh itu ahmaq, rakus tamak gitu. Ya, rakus tamak. Ya. Kalau orang yang tadi mempersiapkan nafsunya di panah itu kurang kumprung atau enggak? Jadi ya harusnya begitu kan. Rajulun qalilul akli fasidul ra'i. Nah, orang yang akalnya sedikit terus rusak pemikirannya. Pikirannya rusak, akalnya sedikit. Akalnya sedikit tapi pikirannya miring lah. Ya, itu ahmaq. Ya, ahmaq itu qalilul akli wafasidul rohi. Pendapatnya itu ngawur gitu lah ya. Pendapatnya itu rusak, pikirannya cetek, ya, pikirannya sedikit, pendapatnya ngawur itu ahmaq itu mau mana lah ya. Ya, jadi harusnya kita begitu nafsunya dibaca itu dulu. Ya, seminggu lumayan seminggu bisa ya, seminggu bisa ngaji itu bahasanya. Insyaallah mudah-mudahan itu sebagai bentuk apa? Upaya kita untuk melumpuhkan nafsu kita, hingga mengingatkan diri kita ya Allah betapa belum seberapa kita beribadah, belum seberapa kita beribadah. Maka penting ya teman-teman mungkin sesekali ya, menyendiri kemana gitu ya, terus ya, berdoa-doa sama Allah sebagaimana orang tua dengan anak terus rasakan sampai jiwa ini bergetar, sampai jiwa ini bergejolak. Ya Allah, ya rasakan itu betapa indah sekali, betapa indah sekali. Dan memang ujung-ujungnya cuma dia tahu paling apa? Basah, matanya basah, giginya basah. Ya, mudah-mudahan ya, banyak terang lagi. Ma mithaluka idza sami'ta al-hikmata wa lam ta'mal biha illa kamithil ladzi yalbasu dir'a wa la yuqatil. Ada perumpamaan lagi juga. Apabila kamu mendengarkan hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu yang kita lihat itu menjadikan iktibar, menjadikan contoh buat kita. Kita melihat sesuatu kemudian mendapatkan apa namanya suri tauladan, hikmah. Contoh misalkan ada orang mati, kita mendapatkan hikmahnya. Kita melihat orang meninggal, kita melihat hikmahnya. Ya Allah, besok saya akan seperti itu juga. Itu namanya hikmah. Tapi lain dulu orang meninggal kok nggak merasakan begitu. Itu berarti kita tidak mendapatkan
hikmah. Nah, atau ada orang apapun lah sesuatu kejadian di muka bumi ini, kalau kita bisa melihat hikmah, insya Allah itu menunjukkan hati kita adalah hati yang masih sangat baik, hati yang insya Allah akan terjaga. Nah, ma mithaluka idza sami'tal hikmata wa lam ta'mal biha. Kalau kamu mendengarkan hikmah kok tidak mengamalkan seperti yang kita lihat tadi, hikmah itu tadi ya. Ila kami ladzi yalbasu ad-dir'a. Itu sebagaimana orang yang menggunakan baju perang, wala yuqatil, tapi dia tidak berperang. Kita lihat orang mati tapi tidak merasakan kematian. Kita melihat ada sesuatu kejadian tapi tidak bisa melihat sisi hikmahnya. Maka seperti ubahnya ya, seperti orang yang berpakaian perang tapi dia tidak berperang. Ya. Ala faqad hasala an-nidau ala sil'atina. Ingat ya, dagangan kita laku, dagangan kita ini ya, hasil itu karena ada nida, ada panggilan. Maksudnya apa? Ini barang bagus, 10.000 satu. Laku enggak barangnya? Kan gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Ala faqad hasala, apa teman hasil apa nida undangan ala silahatina ingatasi dagangan itu. Fahal min mustari, apakah ada orang yang beli? Kalau kita baik ini good, bagus, ini daganganku apa? Beli, sudah beli Pak. Nah harusnya kita juga begitu sebagai orang. Enggak, ayo kita nafsunya kita panggil, ya mau, ayo kita kembali, ayo kita lakukan kebaikan, ayo kita berlomba-lomba tawassul bil haq, tawassul bis sabr, saling mengingatkan kebaikan, saling mengingatkan berwasiat sabar, saling ayo bareng-bareng melakukan kebaikan. Maka salah satu moto Rubat Hikmah Firdaus adalah mau bareng-bareng masuk surga. Amin. Kita bareng-bareng insyaallah satu sama lain menjadi saksi bareng-bareng, ayo saling syafaati, saling memberi pertolongan ya. Insyaallah nanti kita bareng-bareng masuk surga. Moto Rubat salah satunya adalah bareng-bareng masuk surga. Saya memang sudah ada ditegur, kemarin saya dapat telepon dari guru saya ngomongin tentang sampai mana bangunnya, sampai mana kegiatannya. Yo masih saya sendiri, yo bareng-bareng masuknya, yo teman-teman diajak, sak borong sak boko diajak, bareng-bareng masuk surga, yo bareng-bareng ya ayo. Waduh, nantilah ya. Waktu itu saya tadi juga mengingatkan, nanti kalau mau bangun masjid atau bangun apa, ya berdoa aja nih ya, diajak bareng-bareng, monggo ya. Jadi diingatkan, kemarin saya dapat telepon Pak, ada bahasan 3 hari atau 4 hari yang lalu. Bareng-bareng masuk surga, ya bareng-bareng bangun, ya bareng-bareng aja. Alhamdulillah, ya seperti ya aktif, ya hikmah dirubah, Ustaz Arif dan teman-teman termasuk juga hikmah lewat ngaji setiap malam Sabtu itu. Ini termasuk bagian dari hikmah, bagian dari bareng-bareng membangun Rubat Hikmah Firdaus ini. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah. Mendapat hikmah sesuai dengan nama pesantren kita ini, Rubat Hikmah. Jadi di pondok ini bukan pondok saya, ini pondok jenengan kabeh. Pondoknya teman-teman semuanya bareng-bareng kita makmurkan, bareng-bareng kita ramaikan. Ngaji, yuk sampaikan ke teman-teman, sampaikan ke siapapun. Alhamdulillah hari ini tadi jam 5 dari Kebumen 2 santri sedang menuju ke sini. Jauh, Pak Rin. Ustaz ini kurang Kebumen ke sini. Pondok santrinya banyak orang ke sini. Ayo kita yang dekat harusnya bareng-bareng. Ayo. Satu perempuan, yang satu laki-laki. Anaknya dua-duanya mau di sini. Ayahnya pelayaran. Katanya titipkan sini saja yang jauh. Ya mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Setiap langkahnya dinilai ibadah karena niat mencari ilmu, niat melangkahkan menuju tempat pondok, tempat ngaji, insyaallah berkah. Dan kemarin tadi siang ada 2 tamu juga prihatin kita, ya
anak-anak sekolah itu SMP ada 24 anak dikeluarkan. 24 anak dikeluarkan. Yang 2 ke sini. Kriminal. Nyolong bensin. Mencuri bensin. Ada yang di warung, Masya Allah. Itu seperti itu, prihatin dalam pendidikan kita. Ya. Udah ke mana-mana nggak diterima, daftar ke sini nggak diterima, daftar ke situ nggak, sini Pak diterima nggak? Diterima. ada ustadz yang khusus bisa aman. Ya Allah. Katanya saya nggak terima anak buangan, nah itu. Anak saya nakal memang Pak ini bagus. Oh, Bapak ini gimana? Ya kalau nggak gitu nggak mondok saya. Kalau nggak gitu nggak mondok. Bagus. Oh gitu ya Pak. Jadi mendadak orang tuanya senang. Ibunya juga datang, nggak pakai jilbab. Pak apa yang bagus Bu? Lu apa? Ya lebih bagus lagi. Ya Allah. Ya mudah-mudahan sobat hikmah kita ini menjadi tempat mencari ilmu, tempat meramaikan ilmu sehingga kita mendapatkan hikmah. Dengan mendapatkan hikmah al-firdaus, surga firdaus untuk kita semua. Itu makna obat hikmah al-firdaus. Mudah-mudahan ya. Nah, ganti judul lagi, sudah tahu kalau kita sudah tadi. Maqamuka fi aqam. Belum ya. Judul. Judulnya singkat, judulnya panjang-panjang. Babnya panjang-panjang. Qimatuka qimatu ma anta mazhulun bih. Kalau isinya sama kan? Sama ya. Qimatuka qimatu ma anta mazhulun bih. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang kami juga mohon doanya insyaallah besok pagi mengantarkan anak saya kembali ke pondok di ICBS supaya ibu insyaallah pagi kita antarkan dia udah jadwalnya masuk. Jadi mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, keluarga kita, anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh. Menjadi keturunan yang sukses, berkah hidupnya, dunia akhiratnya sukses. Al-Fatihah. Mumpung belum dipakai ruangannya, ada kursinya. Sembari nanti yang lain jadi baru nanti kelasnya belajar secara kelas sekolah hari, kelas sekolah mereka. Jadi yang IPU. Iya sih, yang nomor 2 dibayar dulu. Jadi pas tambahin layar sini. Sekedar
sekedar sekedar dari kami pengajian malam ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang katanya kan bingung. Kalau dari pohon ya Allah. Akhirnya apa kan bagi aja berani. Tutup, tutup. Ya sudah.